Selamat pagi, halo warga Semangla, saya Alia Yulianingrum dari Berita Persisma. Persisma melaporkan berita teraktual pada tanggal 8 Mei 2024. SMA 5 Bandar Lampung mengadakan acara tahunan yaitu acara perpisahan kelas 12. Acara ini dilakukan untuk mengenang kelas 12 yang akan lulus. Dan rekan-rekan saya yang berada di lapangan akan melaporkan berita tersebut. Kepada rekan saya yang berada di lapangan, saya persilakan. Terima kasih kepada Alia. Saya di sini sudah bersama Ibu Hajah Hayati Nufus selaku Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Jadi Ibu, bagaimana Ibu melihat perjalanan siswa kelas 12 selama beberapa tahun ini? Terima kasih Aulia. Kelas berapa nak? Kelas F9. Kelas 9 ya yang sudah hadir di sini bicara Ibu. Kalau saya beri komentar ya untuk anak-anak kelas 12 ini luar biasa. Jadi ketika masuk dulu masih situasi Covid dan alhamdulillah sudah kembali Indonesia kembali seperti normal lagi. Jadi seperti kita lihat tadi anak-anak ini dari sejumlah 358 siswa kelas 12 ini semuanya lulus ya. Ini menjadi suatu kebanggaan kita. Kemudian dari 358 siswa tersebut ini sudah ada 116 yang sudah diterima di perguruan tinggi tanpa tes. Baik SNBP itu ada 98, kemudian dari UIN ada 11 dan ada 7 dari Poltekkes ya. Jadi kita patut berbangga SMA 5 sudah 3 tahun ini kita seprovinsi Lampung selalu paling banyak SNBP-nya. Jadi alhamdulillah juga di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei kemarin kita mendapat apresiasi piagam dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andes Sulfakar MM, yang mana mengapresiasi kita karena kita sudah 3 tahun berturut-turut menjadi selalu sekolah yang paling banyak menghasilkan diterima di perguruan tinggi jalur SNBP. Jadi ini patut disyukuri oleh semua warga sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya kita paling banyak ini menjadi motivasi juga untuk adik-adiknya nanti, karena bagaimanapun kita lembaga sekolah ini Ibu sebagai kepala sekolah tentunya ingin selalu meningkatkan prestasi-prestasi ini yang mana ini akan menjadi cambuk untuk adik-adiknya sehingga mungkin tahun depan kita mudah-mudahan bisa terbanyak lagi gitu ya. Baik Ibu, selanjutnya apa yang Ibu rasakan saat melihat secara langsung acara pelepasan kelas 12 tahun ini? Ya, kita kalau melihat rasa Ibu ya tentunya bangga, haru, terutama ketika tadi salah satu perwakilan siswa ya dengan bahasa yang sangat apik, yang sangat menyentuh, menjadikan itu apa ya ungkapan dari siswa. Ternyata memang sekolah ini 3 tahun ini bagi siswa menjadikan suatu pembelajaran, proses pembelajaran, proses pendewasaan, sehingga ketika mereka lulus ini insya Allah akan menjadi kenangan indah ya, kenangan indah untuk kedepannya, karena bagaimanapun SMA ini kan baru langkah awal aja, ini lulus ini langkah awal. Belajar yang sesungguhnya adalah ketika setelah lepas dari SMA. Jadi kalau dirasakan tentunya bahagia, haru, walaupun kita sederhana ya menyelenggarakan perpisahannya di sekolah, tapi insya Allah menjadikan suatu bermakna lah bagi siswa itu sendiri. Yang terakhir Ibu, apa kesan dan pesan Ibu untuk kakak-kakak yang sudah lulus tahun ini? Kesan-pesannya tentunya yang pertama adalah ucap syukur kita sudah melewati ini, sudah kelulusan sudah lewat. Pesannya adalah untuk yang sudah lulus tidak harus berbangga diri karena ini hanya tahap awal kalian masuk. Tentunya di sana nanti ketika sudah masuk perjuangan ini tidak selesai. Untuk yang belum diterima dimanapun, sekarang lagi berjuang, lagi berusaha di UTBK-nya, mudah-mudahan akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan cita-cita dan mimpi-mimpinya. Karena bagaimanapun ya mimpi itu harus kita sendiri yang ciptakan, kita sendiri yang akan rancang, kita sendiri nanti yang akan menikmatinya juga ya gitu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke rekan saya.
Terima kasih kepada rekan saya Kayla. Di sini saya sudah bersama dengan guru yang mengajar kelas 12, Pak Kamto. Pak, selama pengalaman Bapak mengajar kelas 12 itu adakah momen-momen yang berkesan buat Bapak? Kalau momen perpisahan itu kan sifatnya all round ya. Tapi momen yang terkhusus ke kelas 12 yang berkait dengan prestasi ya barangkali di saat US gitu loh. Dimana US itu kan hasilnya itu akan tertuang di ijazah gitu loh. Sehingga kita lihat apa ya, usaha kelas 12 itu harusnya maksimal betul untuk US itu, karena tidak main-main. Dan dalam formula ijazah itu kan nilai US akan dikonversi sedemikian rupa sehingga jadi ijazah. Itu yang harus diperhatikan dan itu berkesan buat saya selaku pendidik. Kalau perpisahan itu seremonial, ya gitu. Selanjutnya, dari waktu ke waktu selama Bapak mengajar kelas 12, ada tidak perubahan yang mungkin membuat Bapak merasa bangga terhadap murid-murid Bapak? Ada perubahan itu, tetapi ada juga yang bikin saya kecewa, Mbak. Kalau perubahan yang positif banyak ya. Dan maaf ngomong, dari sekian banyak murid kelas 12 kan tidak semuanya baik ya. Ada juga yang memang kondisinya memprihatinkan. Nah, yang bangga itu yaitu yang sudah dibilang berapa tadi? 98 ya. Dan itu terbanyak di Provinsi Lampung. Ini yang menjadi favoritnya sekolahan kita. Tapi yang saya perhatikan itu etika ya. Karena saya tetap berprinsip ilmu tanpa etika nggak ada gunanya. Itu, Mbak. Yang terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk murid-murid Bapak yang sekarang sudah menempuh masa depan nih, udah lulus? Ya, buat kelas 12 itu kalau saya boleh membuat ibarat itu ya kepada kelas 12, silahkan saja kalian berdiri di atas eskalator itu. Nanti diam saja kalian di sana, kalian akan terbawa ke atas dan akan menemui situasi yang berbeda. Kalau kalian bisa masuk kampus, ya usahakan kalian di kampus baik-baik, tekuni, tunggu saja pada saatnya kalian akan tampil berbeda. Dalam hal ini kalian harus menjadi sarjana dan juga menjadi tenaga ahli, gitu ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Yeah. Sekian wawancara saya dengan Pak Kamto. Terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya sudah bersama dengan Kak Asya selaku Ketua MPK 2022-2023. Bagaimana kepemimpinan Kakak selama Kakak menjabat? Sebenarnya sih untuk kepemimpinan saya selama saya menjabat di organisasi MPK itu ya saya ngejalaninnya dengan cukup baik ya. Walaupun ada beban yang dikit kurang bisa saya jalanin dengan happy, tapi saya selama ngejalaninnya dengan ikhlas. Keterikatan kelas 12 dan kelas 11 di MPK tuh gimana ya? Tentunya sih sangat baik ya keterikatannya, apalagi ketika masa jabatan saya masih ini di kelas 11 kemarin sangat cukup baik. Antara jalin hubungan kita, kerjasamanya itu sangat baik, saling bisa komunikasi satu sama lain, tentunya pokoknya di orang itu benar-benar bisa ngehargain kita orang semua sebagai kelas 12 gitu. Oke, yang terakhir, apa kesan dan pesan, mungkin ada nasihat juga untuk murid-murid yang lain termasuk anggota MPK sekarang? Kesan dan pesannya itu mungkin di kelas 11 berikutnya yang bakal kelas 12, ketika kalian ngejalin organisasi juga kalian dapat mengemban tanggung jawab kalian itu dengan ikhlas, tentunya dengan lapang dada ketika kalian menjalani sesuatu ya. Terima kasih Kak atas waktunya. Sekian wawancara saya dengan Kak Asya. Saya berikan ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih kepada rekan saya Alia sudah memberikan kepada saya, dan sekarang saya sedang bersama Kak Kaisya sebagai Ketua OSIS masa jabatan tahun 2022-2023 ya Kak. Nah,
saya ingin menanyakan kesan kakak pada saat menjabat sebagai ketua OSIS itu apa kak? Kesannya tuh senang banget, penuh perjuangan banget, terus banyak suka dan dukanya sih. Tapi lebih banyak senangnya, apalagi sama anak-anak aku angkatan 2022-2023 dan juga bisa berkesempatan ngebimbing yang 2023-2024 gitu. Walaupun gak lama juga sih. Oke. Lalu bagaimana cara kakak mengabadikan kenangan-kenangan yang ada pada saat masih jadi ketua OSIS terus bersama teman-teman yang pada saat di kelas 11 gitu? Iya, tentunya teman-teman semua, terutama adik-adik aku angkatan selanjutnya, bisa kalian lihat di Instagram aku selalu ngabadiin setiap kegiatan-kegiatan kita, dan juga kita punya Google Drive di mana itu isinya semua kenangan dan memori indah kita tuh di sana. Entah ada yang lagi di belakang panggung atau saat kita benar-benar lagi kerja, candid gitulah bahasanya. Oke. Nah, mungkin boleh kasih pesan kakak untuk ke adik-adik yang lagi nonton. Oh gitu, Ya. pesannya. Pesannya kakak. Pesannya untuk adik-adik aku yang aku sayangin semuanya di SMA 5, ingat sesuai sambutan aku tadi, jangan pernah meremehkan yang namanya kekuatan ketekunan dan selalu rendah hati atas kesuksesan yang kalian gapai. Karena apa? Karena ketika seseorang itu rendah hati atas kesuksesan yang mereka gapai, kesuksesan itu insya Allah akan menjadi berkah dan juga manfaat baik bagi diri kalian sendiri maupun orang banyak. Oke, baik. Terima kasih ya kak sudah mengajari. Terima kasih. Baik, terima kasih, itu saja sekian informasi dari saya dan Kak Keisha. Saya kembalikan kepada Alia. Terima kasih kepada rekan saya. Saya di sini sudah bersama Kak Fadel selaku salah satu siswa berprestasi. Baik Kak, apa pencapaian kakak yang paling kakak banggakan selama berada di sekolah ini? Yang saya banggakan ketika berada di sekolah ini adalah pertama saya udah menang lomba roket air, di mana itu bisa mencapai alhamdulillah tingkat nasional. Dan di sini juga alhamdulillah saya dipercaya sama 3 angkatan dan terutama angkatan saya untuk menjadi ketua angkatan. Baik Kak, selanjutnya apa yang menjadi motivasi kakak untuk terus berprestasi di dalam sekolah ini? Motivasi saya adalah saya berprinsip bahwa bila di SMA udah mempunyai karakteristik yang bagus, punya jiwa kepemimpinan yang bagus, ketika kita di dunia kedepannya, dunia kerja atau dunia kuliah, pasti kita bakal lebih siap. Yang dimana teman-teman kita yang masih main-main, tapi kita udah selangkah lebih maju duluan untuk mempersiapkan masa depan. Baik Kak, yang terakhir, nasihat apa yang ingin kakak sampaikan untuk adik-adik kelas kakak? Nasihat yang ingin saya sampaikan, terus tetaplah semangat, berprestasi ke depannya, tetap belajar dan fokus masa depan, karena di masa SMA ini tidak bakal diulang, hanya sekali seumur hidup. Jadi tetap semangat dalam mengejar prestasinya. Terima kasih atas waktunya Kak, saya kembalikan ke rekan saya. Oke, terima kasih kepada rekan saya Audia. Kali ini saya sedang bersama Kak Ferdinand selaku Ketua Pelaksana. Kak Ferdinand, saya ingin bertanya, itu proses yang dilakukan apakah mendapatkan hambatan atau tantangan dalam proses pelepasan Kak kelas 12? Untuk saat ini, untuk prosesnya sendiri, perpisahan ini bisa dibilang lancar karena kita juga mendapatkan support yang begitu besar dari sekolah, kita juga dapat support dari guru. Nah, itu yang ngebuat jadi salah satu faktor yang ngebuat acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga kalau dibilang nggak ada hambatan, nggak mungkin, karena pastinya ada hambatan yang mungkin besar ataupun kecilnya itu bisa kita selesaikan dengan baik. Dan juga terima kasih juga buat seluruh panitia yang ada, dari panitia siswa, panitia guru bisa bekerja dengan baik sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Lalu untuk pesan kakak sendiri untuk kakak kelas 12 yang sudah lulus ini apa? Pesannya untuk kakak-kakak kelas 12 angkatan 24, semoga sukses terus dalam setiap cita-citanya, dalam setiap apa yang mau dituju, kiranya bisa sukses terus dan mendapat apa yang diinginkan. Dan juga pesannya, jangan lupa dengan sekolah kita SMA Negeri 5 Bandar Lampung, tapi terus kibarkanlah bendera SMA Negeri 5 Bandar Lampung di depan mata kalian dan terus pegang sampai kalian sukses. Oke. Yang terakhir, menurut kakak apa yang spesial dari perpisahan yang tahun ini? Spesial dari perpisahan tahun ini menurut saya adalah banyak tamunya. Ada tamu yang mungkin dari dinas pendidikan, dari komite dan lain sebagainya itu datang
mensupport acara kita, dan juga dari kepala-kepala sekolah di Bandar Lampung ini juga datang dari SMA Negeri 12, dari Al Kausar dan lain sebagainya. Itu sih yang mungkin menurut saya spesial. Baik, terima kasih ya Kak Ferdinand karena sudah diwawancarai. Saya Agung Setajaya dari Persisma, izin mengundurkan diri dan saya kembalikan lagi kepada Alia. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah bertugas hari ini. Saya Alia Yulianingrum mewakili semua petugas hari ini pamit undur